Halo guys, kembali lagi di channel saya, di channel Marvin yang sekarang subscribersnya kurang lebih 8.160-an. Terima kasih ya untuk yang sudah subscribe. Jadi di video kali ini saya akan memberikan kalian penjelasan mengenai seluruh menu yang ada di V+. Kegunaannya untuk apa dan cara mengaksesnya bagaimana dan lain-lain. Pokoknya lengkapnya lah gitu. Agar kalian kalau masuk ke V+ itu bisa langsung tahu ini harus ngapain dan ini buat apa, itu buat apa gitu. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya akan memberitahu kalian dulu bahwa V+ ini mempunyai dua website yang berbeda dan peruntukannya pun juga berbeda ya. Jadi yang pertama nama websitenya itu adalah vplus.id. Oke, vplus.id, dan yang kedua namanya adalah shop.vplus.id. Jadi di depannya ada tambahan shop, bedanya seperti itu. Nah, untuk vplus.id ini adalah website kalau kita mau mengakses informasi-informasi mengenai perusahaan V+ ini sendiri. Tentang mereka itu bagaimana, visi misi mereka itu apa saja, produk yang dijual sekarang itu apa saja, kurang lebih seperti itu. Hanya mengakses informasi perusahaan mereka saja. Kalau kita, para VTubers maupun para V+ers yang ingin berbelanja produk di V+, ingin mengakses menu tim kita, melihat referral kita sudah ada berapa, melihat misi bintang kita, melihat purchase point sudah ada berapa banyak, kita masuknya ke shop.vplus.id. Jadi shop.vplus.id adalah website yang akan kita akses setiap harinya, bukan vplus.id. Oke, jadi jangan ketukar, jangan terbalik-balik. Ya. Sekarang kita masuk ke websitenya. Kita mulai dari vplus.id dulu. Jadi ini seperti yang saya bilang tadi, ini berisikan informasi-informasi mengenai perusahaan V+ ya. Ada produk yang dijual ini apa saja, terus ada profilnya mereka itu bagaimana, ada visi misi, ada tentang mereka, dan ada kontak mereka di sini. Ini hanya informasi mengenai perusahaan V+ saja. Seperti yang saya bilang tadi, website utama yang akan kita akses setiap harinya adalah shop.vplus.id. Oke, jadi jangan ketukar. Kalau kita sudah masuk ke shop.vplus.id di tanggal-tanggal sekarang ya, di akhir Maret ini, lebih tepatnya 24 Maret 2021, akan ada note seperti ini. Tulisannya, all orders are pre-order basis, expect to be shipped after April 2021. Maksudnya, kita kalau mau belanja produk di V+ di masa-masa sekarang ini, itu basisnya adalah pre-order, dan estimasi barangnya itu akan sampai di rumah kita di bulan-bulan April 2021. Informasinya seperti itu. Nanti kalau sudah lewat April ya pasti note-nya akan berbeda atau mungkin tidak ada. Yaitu kita lihat di kedepannya. Ini kita tinggal ketik silang saja dan otomatis akan tertutup gitu ya. Nah, jadi di menu utama ini kita akan langsung dihadapkan pada produk-produk yang sedang dijual di V+ sekarang. Untuk sekarang ada 6 produk ya. Di kedepannya nanti akan lebih banyak lagi pastinya. Tapi untuk sekarang hanya ada 6 produk saja. Ada V-Boost, ada Dietox, ada Colabue, ada Fit Coffee, ada IV, dan ada Glucov. Ini informasinya juga ada masing-masing, ada namanya ini V-Boost, ada harganya juga, dan ada jumlah stoknya di sini. Inventaris ini ya 9999559. Jadi stoknya ini bisa dibilang hampir tidak terbatas. Jadi kalian tidak usah khawatir produknya akan habis gitu. Nah, kalau kalian sudah login dan sudah men-setting alamat pengiriman kalian sebenarnya bisa langsung order barang-barang ini di halaman utama ini. Jadi tinggal ketik aja, misalnya V-Boost, saya mau order V-Boost ini. Ketik aja gambarnya V-Boost, nanti akan otomatis masuk ke halaman seperti ini. Nah, tinggal masukkan berapa jumlah yang mau kalian beli, dan ini ada informasi harganya dan informasi jumlah PP alias purchase point yang akan kita dapatkan. Terus kalau sudah dipilih jumlahnya, misalnya mau beli 3 gitu ya, tinggal ketik beli segera atau tambahkan ke keranjang. Beli segera itu kalau kita misalnya di supermarket itu kita ambil barang langsung ke kasir, itu beli segera. Kalau tambahkan ke keranjang itu misalnya kita di supermarket, kita ambil barang, kita masukkan ke keranjang kita muter-muter lihat barang-barang yang lain dulu, baru nantinya ke kasir. Kayak gitu ya. Terus ini ada menu rincian produk juga, ini ya informasi produknya, walaupun sekarang sangat-sangat singkat ya, membantu menjaga daya tahan tubuh. Terus ini ada feedback juga, feedback ini seperti rating, jadi kalau kita pesan-pesan barang di Tokopedia, di Shopee, kalau sudah sampai barangnya kan kita disuruh konfirmasi dan disuruh rating kan, bintang berapa gitu, terus bagus nggak barangnya, kurang lebih kayak gitu. Tapi karena sekarang belum ada barang yang sampai, karena barang sampainya itu di bulan-bulan April ya, jadi feedbacknya masih 0 di sini.
Ini nanti kita bisa lihat produknya bagus atau enggak berdasarkan rating dari pembeli-pembelinya. Ini nanti akan saya tunjukkan juga menu mengenai beli segera dan tambahkan keranjang, tapi sekarang kita kembali ke menu utama dulu. Itu nanti akan saya jelaskan di akhir-akhir gitu ya. Nah, ini kembali di menu utama lagi. Kita kalau scroll sampai mentok ke bawah, ini ada pilihan halamannya ya. Ada halaman-halaman selanjutnya, tapi karena sekarang baru ada 6 produk dan baru ada 1 halaman saja, makanya ini cuma 1. Panahnya nggak bisa lanjut, baru 1 halaman saja gitu ya. Kita kembali lagi ke atas. Di atas ada 2 sisi menu, ada di kiri atas, ada di kanan atas. Di kanan atas ada strip 3, itu nanti menunya akan lebih banyak lagi. Di kiri atas ada pilihan bahasa, jadi kita bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Tapi karena saya sekarang menjelaskannya dalam bahasa Indonesia, ya saya gunakan bahasa Indonesia dulu. Nah, kalau kalian belum login di VPlus ini, nanti di kanan atas ini akan ada tulisannya login. Nah, login gini, warna pink. Itu kalau kalian belum login, kalian pastikan login dulu. Kalian ketik login warna pink itu ya. Nanti kalian akan disuruh masukkan nomor HP kalian sesuai dengan akun VTube kalian yang dulu. Dan masukkan password kalian juga. Sama seperti akun VTube kalian yang dulu. Dan seperti yang kita tahu, akun VTube kalau kita mau login kan pakai nomor HP. Nomor HP juga misalnya nomor kalian diawali dengan 0895. Nolnya di awal nggak perlu ditulis, jadi langsung 895 sekian gitu ya. Terus masukin password, klik login. Kalau benar akan langsung hilang tulisan login di sini, berarti kalian sudah masuk di VPlus. Dan data-data yang sebelumnya ada di VTube semuanya akan kembali di VPlus ini gitu ya. Tidak 100% semuanya, tapi akan saya jelaskan kenapa seperti itu. Oke. Jadi kita sekarang masuk ke menu yang ada di kanan atas, yaitu strip 3 ini. Ini kita ketik dan akan langsung membuka banyak sekali menu ya. Ini untuk sekarang masih ada 4 saja, tapi nanti akan lebih banyak lagi. Nanti akan saya tunjukkan. Yang pertama adalah menu homepage. Ini adalah halaman awal. Ini kalau kita ketik ya tidak akan terjadi apa-apa. Kita akan kembali ke homepage ini karena ini sudah halaman awalnya. Halaman awalnya adalah seperti ini. Oke. Terus langsung lanjut ke yang kedua, ada kereta belanja. Nah, kereta belanja ini kalau kita tadi yang sudah saya jelaskan ya, kita mau beli barang, kita nggak beli langsung tapi masukkan ke keranjang dulu. Nah, ini adalah menu keranjang kita. Cuma ini tulisannya nggak tahu kenapa gerobak ya, gerobak toko saya gitu. Tapi sama aja artinya ini adalah keranjang kalian. Jadi list barang-barang yang ada di keranjang kalian. Jadi nanti kalian bisa cek-cek dulu apa betul ini kalian mau beli barang ini, jumlahnya segini dan lain-lain. Kalau sudah memang betul, kalian tinggal ketik pemukiman. Pemukiman kalau kita ketik di bahasa Inggris ini menjadi settlement ya. Ini kalau kalian mau melanjutkan ke menu pembayarannya gitu. Sekarang kita masuk ke menu strip 3 lagi di kanan atas. Kita lanjut ke menu yang selanjutnya ya. Nah, di bawah kereta belanja ini ada kode referral kita. Kalau kalian perhatikan kode referralnya itu sama seperti akun VTube kita sebelumnya. Jadi sama, tidak berubah gitu ya. Ini sebenarnya bukan kode referral sih. Ini memang kode referral saya 5934396. Ini sebenarnya menu nickname. Nah, karena nickname saya pasang kode referral saya, makanya di sini tulisannya 5934396. Tapi sebenarnya ini menu nickname gitu ya. Ini kalau kita ketik menu nickname ini, kalau di sini kode referral saya akan membuka lebih banyak menu lagi. Ada profil saya, dompetku, kelompokku dan lain-lain. Kita satu persatu ya bahasnya. Kita mulai dari profil saya dulu. Profil saya itu kalau kita mau mengganti informasi pribadi kita. Ini tidak akan saya bukakan atau saya contohkan karena di situ ada informasi pribadi saya seperti nomor HP dan email. Jadi saya jelaskan di sini saja ya. Jadi di profil saya itu kita bisa yang pertama mengganti profil foto kita. Profil foto itu yang ada di ini ya. Yang ini saya orang abu-abu itu karena saya tidak pasang apa-apa. Saya belum pasang apa-apa. Kalau kalian mau pasang misalnya foto kalian bisa akses melalui profil saya. Terus kalau kalian mungkin mau apa ya misalnya mengganti wilayah kalian di mana, tempat tinggalnya mungkin di Jakarta atau di mana gitu, bisa kalian akses melalui profil saya juga. Terus kalau kalian mau lihat email kalian itu sekarang apa atau nomor HP kalian sekarang itu berapa, bisa diakses melalui profil saya juga. Itu kalian bisa explore sendiri, tapi pada dasarnya profil saya itu menunjukkan informasi-informasi pribadi kita gitu ya. Lanjut ke menu yang bawahnya yaitu dompetku. Dompetku ini boleh kita akses karena tidak ada informasi pribadi saya. Nah, dompetku ini kalau kita mau menukarkan shopping voucher dan viewpoint kita yang sebelumnya ada di VTube dengan shopping point alias SP yang ada di sini.
SP alias shopping point gunanya untuk apa? Gunanya untuk mendiskon barang-barang yang akan kita beli di V+. Jadi contohnya, misalnya V-Boost tadi harganya saya lupa berapa ya, misalnya 500.000 gitu. Harga standarnya segitu, tapi kalau kita pakai shopping point, kita bisa mendapatkan diskon yang lumayan banyak. Mungkin bisa jadi 400.000, bisa saja, kurang lebih segitu. Atau kurang lebih penjelasannya seperti itu, shopping point ya. Nah, itu kalau kita mau menukarkan shopping voucher kita yang kita punya dari check-in VTube dan viewpoint kita dengan shopping point, kita bisa ketik menu exchange yang ada di kanan ini. Ini kita ketik dan otomatis akan masuk ke menu yang di sini. Nah, kalian kalau mau menukarkan shopping voucher dan viewpoint kalian tinggal masukkan di sini nilai yang mau kalian tukarkan gitu. Nilainya sama ya. Jadi satu shopping point sama dengan satu shopping voucher, sama dengan satu viewpoint. Jadi semuanya ini nilainya sama, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Satu SP sama dengan satu SV sama dengan satu VP. Semuanya sama. Dan nilainya itu 15.000 ya. Setiap satu SP, setiap satu SV, setiap satu VP, itu nilainya adalah 15.000 rupiah. Gitu guys. Nah, sebentar saya pakai spidol dulu. Jadi ini tidak akan saya ketik di sini karena saya kalau ketik itu otomatis muncul nomor HP saya, nggak tahu kenapa ya. Jadi akan saya contohkan dengan spidol ini. Misalnya kalian mau menukarkan beberapa shopping voucher kalian dengan beberapa shopping voucher dan viewpoint kalian dengan misalnya 10 shopping point ya. 10 shopping point karena satu shopping point nilainya 15.000 rupiah, berarti kalian totalnya di sini nanti akan berubah menjadi 150.000 gitu. Jadi ini total diskon yang bisa kalian gunakan. Tapi setiap produk diskon maksimalnya itu berbeda-beda ya. Ada yang cuma 60.000, ada yang berapa puluh ribu. Jadi nggak bisa benar-benar semuanya kalian pakai dalam satu order sekaligus. Ada batas-batas maksimalnya. Nah, jadi misalnya kalian masukkan 10 di sini ya, 10 shopping point. Di sini nanti otomatis di sini ya, di sini nanti otomatis akan dihitungkan oleh V+-nya sendiri. Jadi perhitungannya itu 25% shopping voucher dan 75% viewpoint. Jadi nggak bisa kalian hitung-hitung sendiri, ini sudah otomatis dihitungkan oleh V+-nya. Jadi misalnya kalian mau menukarkan shopping voucher dan viewpoint kalian dengan shopping point yang ada di sini ya. Misalnya 10 shopping point. Berarti nanti kalian akan membutuhkan 2,5 shopping voucher dan 7,5 viewpoint. Gitu, otomatis sudah perhitungannya seperti itu. 25% shopping voucher, 75% viewpoint. Nggak bisa benar-benar full kalian gunakan shopping voucher semua, nggak bisa benar-benar full kalian gunakan viewpoint semua. Jadi hitungannya seperti ini gitu ya. Dan di sini juga ada informasi tentang berapa jumlah shopping voucher dan viewpoint yang sedang kalian punya sekarang. Dan kalau kalian perhatikan ini angkanya sama persis seperti di VTube sebelumnya ya. Jadi tidak berkurang, tidak bertambah, sama. Nilainya shopping voucher memang terakhir kali saya punya 3090 dan viewpoint saya punya 27,5797 terakhir kali gitu. Jadi itu cara menukarkan shopping voucher dan viewpoint kalian ke shopping point yang bisa digunakan untuk mendiskon barang-barang yang akan kalian pesan di V+. Kalau kalian sudah menentukan misalnya seperti ini tadi ya, 10 shopping point, kalian mau menukarkan 10 shopping point gitu. Kalian tinggal masukkan password kalian di sini. Lalu kalau sudah, kalian ketik transfer sekarang. Kalau sudah transfer sekarang, otomatis kalian akan mendapatkan 10 shopping point yang nantinya akan bisa digunakan untuk mendiskon barang-barang kalian yang akan kalian beli di V+ gitu. Kita mundur satu langkah lagi di halaman sebelumnya di dompetku ini ya. Jadi di sini ada menu-menu detail juga ya. Ada menu detail, ada semua pengeluaran pendapatan. Terus ini ada halamannya juga. Ini adalah menu riwayat atau histori penukaran shopping point kalian. Jadi kalian misalnya hari ini sudah tuker 10 shopping point, nanti akan ada historinya di sini. Dikurangi minus 2,5 SV dan 7,5 viewpoint. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi ada history transaksinya. Jadi kalian ingat, terakhir kali viewpoint saya berkurang itu dari mana ya? Ya dari ini, tuker shopping point, di sini ada historinya. Berapa-berapanya gitu ya. Sekarang kita kembali ke menu sebelumnya. Jadi itu tadi adalah menu dompetku ya. Ini kenapa kembali ke gerobak toko saya. Jadi menunya kita bisa akses di kanan atas ini, akan selalu ada strip 3 ini, dan kita bisa akses menu-menunya di sini terus menerus gitu ya. Jadi profil saya tadi sudah, dompetku juga sudah. Sekarang kelompokku. Kelompokku kita masuk ya. Kelompokku ini sama seperti
menu tim yang ada di VTube. Jadi kita bisa mengakses tim rank kita bisa mengakses jumlah member kita bisa mengakses menu referral kita, total tim exposure dan lain-lain. Tapi karena di sini namanya bukan tim exposure tapi GPP ya. GPP ini ya, yaitu Group Purchase Point ya. Ini adalah poin yang kita dapatkan dari referral kita yang membeli produk-produk di V+. Jadi perbedaannya, kalau di VTube itu kita menonton iklan untuk mendapatkan view point, di V+ kita membeli barang untuk mendapatkan purchase point. Nah, jadi GPP yang di sini ini kita dapatkan dari member-member kita yang membeli barang. Kalau kita yang membeli barang, kita yang dapat PP-nya alias purchase point. Kalau referral kita atau member-member kita yang beli barang, kita dapatnya GPP yaitu Group Purchase Point. Jadi sama seperti tim exposure, gitu ya. Nah, jadi saya jelaskan satu persatu di sini. Yang di atas sendiri ini ada informasi mengenai upline kita atau leader kita gitu ya. Ada informasi kode referralnya juga berapa. Terus selanjutnya di sini ada informasi mengenai kode referral kita sendiri. Di sini ada VIP status. Ini saya jujur kurang paham ini maksudnya apa normal ini. Bisa jadi mungkin kalau kita mega copy promo itu kita menjadi mega copy di sini ya, nggak tahu. Saya kurang paham juga, jujur aja ini. Terus di sini ada grup member, ini ya member yang kita punya. Jadi referral kita, terus referral dari referral kita. Total membernya akan semuanya terhitung di sini. Ini sama seperti di VTube sebelumnya ya. Jadi tidak ada yang hilang. Semua member-member saya dan semua member-member kalian, kalau kalian sudah punya akun VTube sebelumnya, kalian masukkan di V+ ini otomatis akan lanjut di sini gitu. Terus ini ada user rank atau PPP. Ini saya jujur juga kurang paham. Ini kayaknya adalah menu misi yang ada di V+ ini. Jadi Star Mission Plus ada bintang 1, bintang 2 sampai bintang 6. Kalau nggak salah kayak gitu. Tim rank ini adalah tim rank kita. Jadi ada Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium, Diamond, Blue Diamond, Black Diamond, dan yang paling tinggi Crown Ambassador untuk di V+ ini. Jadi ada 9 tim rank ya. Di VTube dulu kan cuma ada 5. Di V+ ini ada 9 gitu. Tim GPP ini adalah totalnya GPP yang kita punya, sama seperti tim exposure yang ada di VTube. Cuma di V+ ini namanya tim GPP, yaitu tim Group Purchase Point gitu ya. Untuk big line GPP dan small line GPP ini adalah pembagiannya. Jadi misalnya saya mempunyai 10 tim GPP dari 10 orang member gitu misalnya. Nah, big line GPP itu diambil dari 2 teratas, 2 terbesar yang menyumbang GPP. Kalau small line GPP itu diambil dari nomor 3 ke bawah. Jadi big line itu nomor 1 dan nomor 2. Small line GPP itu nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan sampai seterusnya ke bawah. Itu masuknya ke small line gitu ya. Terus ini ada referral link juga. Referral link itu kalau kita mau membagikan link referral kita. Jadi orang yang mau daftar di VTube, di V+ menggunakan kode referral kita bisa bagikan link kita. Nggak tahu melalui WA, melalui Telegram, bisa semuanya. Jadi ya menu yang bagus lah gitu. Dulu sebelumnya di VTube kan tidak ada. Terus di bawahnya lagi ini ada informasi mengenai referral kita ya. Kode referralnya berapa, terus mereka punya membernya berapa, dan mereka punya group purchase pointnya berapa gitu. Sama seperti di VTube, seperti jumlah exposure yang member-member kita punya, kurang lebih seperti itu. Cuma ini namanya GPP gitu guys. Dan ini ada halaman-halamannya ya, sampai banyak sekali. Ini sampai sebanyak-banyaknya pokoknya. Semua referral kita informasinya akan ada di sini gitu. Dan ini untuk referralnya saja ya. Jadi kalian bisa lihat di sini totalnya adalah 615 untuk saya. Itu adalah total referral yang saya punya. Berbeda dengan grup member yang di sini. Kalau grup member itu total semuanya, jadi referral dan juga referral dari referral kita. Kalau yang di bawah ini hanya referral kita saja. Jadi yang halaman-halaman ini ya, semua halaman-halaman ini itu adalah referral kita saja. Nggak termasuk referral dari referral kita gitu. Kalau masuk akal ya, semoga paham lah. Jadi menu kelompokku adalah menu yang kita akses untuk melihat informasi mengenai tim kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kita kembali lagi ke sini. Terus di bawah kelompokku ada menu pesananku. Menu pesananku ini adalah pesanan-pesanan yang sedang berlangsung di akun V+ kita gitu ya. Ini agak loading lemot gini, nggak tahu kenapa. Ini coba kita akses menu yang lain.
Oh, ini bisa gerobak toko saya. Coba kita kembali ke pesananku. Oke, agak lemot memang ya guys. Ini kita sambil tunggu, tapi kalau misalnya nggak bisa kebuka untuk sekarang ya saya jelaskan saja ya. Jadi di menu pesananku ini kita itu bisa melihat history transaksi kita. Jadi ada misalnya pembelian. Ini saya tulis juga agak susah ya. Gini saja saya jelaskan secara verbal ya. Jadi ada misalnya pembelian yang sedang berlangsung, ada yang sedang menunggu pembayaran. Menunggu pembayaran itu kalau kita sudah order tapi kita belum lunasi. Ada juga barang yang sudah dikirim tapi belum sampai rumah kita. Ada juga barang yang sudah sampai rumah kita tapi kita belum rating. Jadi sama seperti lah. Di Tokopedia, di Shopee kan ada menu history history pembelian gitu kan. Ada pembelian yang sudah selesai, ada yang belum selesai, ada yang batal. Ada yang belum kita rating, ada yang sedang dalam perjalanan, kurang lebih kayak gitu. Itu menu pesananku itu isinya seperti itu, menu pembelian kita gitu guys. Ini karena masih loading sampai sekarang, kayaknya nggak akan kebuka untuk sekarang ya, mungkin sedang error. Tapi kita lanjut aja ke menu yang selanjutnya. Ada menu gerobak toko saya. Nah ini gerobak toko saya, ini sama seperti menu ini, kereta belanja. Tidak ada bedanya sama sekali, sama persis, cuma nggak tahu kenapa ini dibedakan namanya gitu ya. Nah untuk alamat saya, ini kalau kalian mau setting alamat kalian, ini saya mau buka juga tidak bisa juga, tidak tahu kenapa ini ya sedang error mungkin internet saya. Saya jelaskan saja ya, jadi di alamat saya, itu kalian kalau mau setting alamat pengiriman kalian. Jadi kalau kalian mau beli-beli barang, kalian harus setting alamat dulu, kalian masuknya ke menu alamat saya gitu. Ya di setting. Penerimanya siapa, nomor HP-nya berapa, di kota apa, kode pos, alamat lengkapnya bagaimana, itu kalian isi semuanya di menu alamat saya. Kalau my setting ini apa ya? My setting ini nggak bisa dibuka juga untuk sekarang, nggak tahu kenapa. Saya jelaskan juga ya. My setting itu kalau kalian mau mengganti password dan second password kalian. Gampangnya seperti itu. Oke. Terus di bawahnya ada keluar, ini kalau kalian mau logout dari akun Vplus kalian. Sudah, jadi menu-menunya seperti itu saja. Kita kembali ke homepage, bisa nggak ya? Oh, bisa ternyata. Oke, jadi itu adalah semua menu-menu yang ada di website Vplus, yaitu lebih tepatnya shop.vplus.id. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan kayaknya saya lupa sesuatu tadi. Tadi kan saya mau menunjukkan menu pembelian ya. Jadi kalau kita misalnya masuk ke Vbus, misalnya kita mau beli Vbus ini. Kita beli satu barang, kita langsung beli segera saja misalnya. Kita ketik beli segera, ini nggak mau buka ya kayaknya. Coba kita tambahkan keranjang. Oke, sudah berhasil menambahkan ke keranjang belanja. Kita lihat ini masih loading, ini apa akan loading, ini kita lihat. Ternyata tidak berubah halamannya ya, mungkin sedang error untuk sekarang. Kita masuk saja ke keranjang belanja. Nah, ini kan masukkan di sini keranjang belanja. Kalau kita masukkan ke keranjang, ini kita bisa langsung ketik pemukiman kalau kita mau melanjutkan ke pembayaran. Tapi kayaknya ini ternyata harus dicawang dulu guys. Dicawang dulu terus baru pemukiman. Ini nanti akan masuk ke menu pembayaran. Tapi karena ini sangat lemot, ini tidak mau dibuka. Tapi saya jelaskan saja ya, ini karena memang agak susah untuk sekarang. Jadi kalau kalian sudah lanjut ke menu pembayaran, itu kalian kalau belum masukkan menu alamat, kalian akan disuruh memasukkan alamat kalian. Terus nanti juga akan ada menu shopping point. Jadi kalau kalian mau menggunakan shopping point kalian untuk mendiskon barangnya, itu bisa nanti menunya di menu pembelian setelah pemukiman ini gitu ya. Kalau kalian beli langsung tadi, itu otomatis akan masuk ke menu pembayarannya. Jadi nggak perlu masuk ke menu gerobak toko saya ini, langsung masuk ke pembayarannya. Jadi sama seperti kalau kalian ketik pemukiman gitu ya. Jadi setting alamat, terus setting shopping point yang mau digunakan berapa, dan tinggal membuat ordernya. Nanti kalian akan diberikan virtual account atau ya pembayarannya lewat mana gitu ya. Tinggal kalian lunasi dan tinggal kalian menunggu barangnya sampai ke rumah kalian. Dan kalian akan mendapatkan PP alias purchase point dari membeli barang-barang yang ada di Vplus gitu guys. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga penjelasan saya bisa kalian mengerti dengan mudah ya. Maaf jika ada beberapa penjelasan yang saya mungkin agak belibet, dan maaf tadi ada beberapa menu yang agak sulit untuk diakses untuk sekarang. Semoga kalian tetap bisa mengerti penjelasan-penjelasan saya. Dan ya, untuk video kali ini cukup sampai sini dulu. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.